Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Desa selaku penasihat BUMDes, yang terhormat Bapak Pendamping Ahli Kabupaten Bapak Sari, yang kami hormati Ketua BPD Desa kami, atas izin Allah pada pagi hari ini kami pelaksana operasional BUMDes dapat melaksanakan apa yang diamanahkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes, yaitu setiap akhir periode rencana kerja dari pelaksana operasional BUMDes di tahun anggaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, BUMDes Wonorejo lahir dengan adanya Peraturan Desa Wonorejo nomor 3 tahun 2020 tentang BUMDes. Alhamdulillah, BUMDes kita ini sudah tercatat 12046. Bisa tercatat dalam Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ini harus melalui beberapa proses administrasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apabila persyaratan administrasi tersebut tidak terpenuhi, otomatis BUMDes kita tidak bisa tercatat di dalam Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, alhamdulillah untuk BUMDes kita ini sudah memenuhi berbagai persyaratan administrasi sehingga keberadaan BUMDes kita ini mengenai susunan organisasi makmur sejahtera dengan nomor 188.45 07/8.68.65.42/2020 yang isinya mengenai struktur organisasi pemerintah, struktur organisasi badan usaha milik desa. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa struktur organisasi badan usaha milik desa ini terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama penasihat, komponen kedua pelaksana operasional, komponen ketiga pengawas. Nah, karena badan usaha ini adalah milik desa, otomatis yang menjadi komisaris atau penasihat ini secara ex officio karena jabatan dijabat oleh Bapak Kepala Desa, yaitu dijabat oleh Bapak Agus Sutioso. Nah, komponen kedua pelaksana operasional ini yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, kegiatan BUMDes sehari-hari. Biasanya bahasa kita itu menyebut ini BUMDes, ketua BUMDes. Pelaksana operasional BUMDes di sini ketuanya ini sebenarnya pakar level kabupaten, Pak Ibu sekalian, tapi beliau ini mendedikasikan, mengabdikan diri untuk desa Wonorejo. Itu priantonya di belakang. Kemudian yang menjadi bendahara itu Sandika. Untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, Sandika ini sudah keluar. Lalu kepala unit ada kepala unit pasar ini Bapak Kardijan, kepala unit simpan pinjam itu Deta Malinawati. Unit pasar, kepala pasarnya Bapak Kardijan ini membawai beberapa personil. Bendaharanya dijabat oleh Ibu Ika yang sekarang itu izin cuti.
kemudian petugas penarik retribusi kios dan dango itu Weli itu kepanjangannya saya lupa, mungkin Weli Saputra mungkin juga, yaitu Pak Sumaji sama Pak Yanto. Kemudian tukang nyapu bagian belakang karena pasarnya itu luas, dibagi dua bagi sekalian. Yang belakang itu petugas nyapunya Pak Budi, itu kesehariannya dia dandani listrik. Yang halaman depan itu Pak Ari Susanto atau kita biasa menyebut Tulanjo. Kemudian penjaga malam ada dua, yaitu Pak Dora sama Pak Anas. Kemudian MCK itu Pak Sujono. Terakhir Pak Supardi, biasa orang manggil Pak Supardi Kerek, nggak tahu apa yang dikereki tuh. Jadi banyak stafnya Pak Bayani. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemudian apa saja yang telah dilakukan oleh BPD selama ini, kegiatannya itu apa saja? Pertama, kegiatannya adalah melaksanakan protokol kesehatan. Setiap pengunjung yang masuk ke pasar itu diwajibkan memakai masker. Kemudian diukur suhu tubuhnya. Kalau suhu tubuhnya lebih 37, dia dipersilakan untuk pulang dan untuk ke kesehatan ya, mengecekkan. Kemudian pengecekan pagar kios dan pasar, sehingga pasar kita ini sekarang tidak kumuh. Penambahan lampu penerangan pada malam hari terlihat cerah, tidak suram. Kemudian masih banyak ya yang sebelum kami menyampaikan laporan keuangan, terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan mengenai pasar. Sebab kita sering mendengar di luar itu yang bertanya berapa sebenarnya pendapatan pasar itu setiap hari, berapa setiap bulan, berapa kontribusinya kepada desa. Nah, ini akan kami sampaikan pada tahun 2000. Pada tahun 2019 pasar ini dalam 12 bulan menghasilkan pendapatan 169.337.000. Itu tahun 2019 selama 12 bulan. 169.337.000. Setelah tahun 2020 mulai bulan Maret ini, selama 10 bulan setelah BUMDes ini ada, pendapatannya selama 10 bulan sudah 239.392.600. Itu 10 bulan. Jadi ada peningkatan sekitar 90 juta yang sebelum BUMDes ini 169 juta selama 12 bulan, setelah ada BUMDes selama 10 bulan itu 259.509.600. Ada penambahan 90 juta hanya 10 bulan. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya,
yang dilakukan oleh BUMDes kok bisa meningkatkan pendapatan pasar sekian banyaknya, padahal pasarannya tetap itu, retribusinya juga tidak naik, ya tetap itu pakai 1.000 dan 2.500 dan seterusnya. Maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya kelupaan mengenai struktur kepengurusan BUMDes. Maaf, saya tadi kelupaan. Kemudian komponen ketiga, komponen pertama nasihat, komponen kedua pelaksana operasional, komponen ketiga pengawas. Pengawas dijabat oleh Bapak Sutrisno Purnawirawan TNI. Nah, kenapa pasar setelah ditangani oleh BUMDes pendapatannya melonjak sekian banyaknya? Itu tidak terlepas dari kinerja Bapak Pengawas, Bapak Sutrisno. Selaku pengawas yang tugas pokok fungsinya itu melakukan pemantauan dan evaluasi, Bapak Sutrisno mengendus adanya ketidakberesan di titik petugas parkir. Atas dasar dugaan ini, Bapak Sutrisno selaku pengawas terjun langsung, Bapak Ibu sekalian. Beliau menjadi tukang parkir selama seminggu. Jadi subuh itu sudah bekerja sebagai tukang parkir. Hasilnya selama satu minggu itu ternyata luar biasa bila dibandingkan dengan petugas parkir yang asli. Dari dasar temuan Pak Pengawas Pak Sutrisno ini, kemudian Bapak Sutrisno memberikan rekomendasi kepada BUMDes. Oleh BUMDes kami tindak lanjuti, kepala pasar kami panggil supaya 2 orang petugas parkir ini diadakan rolling. 2 petugas parkir ini dipanggil, belum sampai diberitahu akan di rolling sudah mengundurkan diri. Nah, itulah sejarahnya. Atas berkat dari temuan Bapak Pengawas Pak Sutrisno ini, akhirnya pendapatan pasar yang semula satu hari itu cuma parkirnya itu cuma 200